Menurut hemat saya, jauh lebih bagus Indonesia itu dibagi dua negara. Satu untuk mayoritas dan satu untuk minoritas. Mengapa? Karena seperti di atas kepala saya ini adalah Pendeta Dedi Murtadin dari Aceh. Beberapa hari kemarin sudah ditangkap pihak kepolisian Republik Indonesia dengan alasan penistaan agama. Yang menjadi pertanyaan bagi saya, kenapa hukum itu tajam untuk minoritas dan tumpul untuk mayoritas? Itu yang pertama. Yang berikutnya, mengapa seperti saudara Zulkifli, mengapa seperti Agustinus Kainama, Dondi Tai dan lain-lain yang seringkali menghina, menistakan agama Kristen, tapi kok mereka aman-aman saja? Ada apa di balik ini? Mengapa hal ini bisa dipelihara? Maka jauh lebih bagus. Saya berpikir ini sehat, ini usulan sehat untuk Presiden Republik Indonesia. Negara Indonesia wajib untuk dibagi dua, agar supaya kami kaum minoritas tinggal satu negara. Jangan sedikit-sedikit kami dilaknat-laknati, diharam-haramkan, seperti penjualan babi dan banyak hal yang menyakiti hati kami. Ya, komentar, sampaikan isi hatimu, pemirsa dimanapun Anda berada. Nyatakan apakah Anda setuju untuk negara Republik Indonesia dibagi dua atau tidak. Salam, akal sehat. Shalom Sobat Kasih, selamat berjumpa kembali para sahabat layar kesaksian. Bapak Ibu telah mendengarkan cuplikan video di depan di mana Bapak Ferdinand ini sangat tidak terima dengan ditanggapnya Murtadin yang berasal dari Aceh, yaitu Pak Dedi Saputra, di mana berita yang beredar bahwa Murtadin ini sedang mengkonfirmasi mengapa dirinya murtad, menjawab pertanyaan dari netizen yang ada di media sosialnya. Namun apa yang terjadi saat ini, beliau ditangkap karena menjawab bahwa saat ini beliau memiliki seorang istri setelah menjadi murtadin. Namun ada pernyataan yang tidak diterima oleh umat muslim yang mengatakan bahwa Muhammad dulunya memiliki banyak istri. Seperti apa faktanya? Saya ajak kita untuk cek fakta berikut selengkapnya. Nah, ini menarik ini komentarnya. Kenapa pindah agama, Bang? Kalau nggak urusan perut, pasti bawah perut ya. Jadi gini, jawabannya sesimpel ini. Ketika saya masih Islam, saya itu lajang, nggak menikah. Dan ketika saya masuk Kristen, istri saya cuma satu. Jadi, saya masih setia dengan satu pasangan saya. Muhammad, ketika masih belum jadi nabi, belum menerima wahyu, istrinya satu. Ketika jadi nabi, istrinya selusin. Belum gundik-gundiknya. Dan beberapa mualaf seperti yang meninggal kemarin, Waloni juga istrinya lebih dari satu. Mualaf yang lain juga istrinya kebanyakan lebih dari satu. Terus kalau karena urusan perut, bawah perut udah selesai ya, itu yang kamu imani, yang Nabi mau lakukan, jangan bawa ke sini karena ini orangnya setia. Muka aja sudah mencerminkan kesetiaan. Kalau karena urusan perut, dari awal saya masuk Kristen sampai dengan hari ini, untuk makan saya kerja, nggak pernah makan sedekah, nggak pernah makan yang namanya ayo tolonglah ini ada mualaf, nggak. Jadi sebelum komentar lebih baik dipikirkan lagi ya, karena yang istrinya selusin itu teladan. Aku baru tahu Muhammad punya dua budak siap dikali. Seperti seorang istri. Itu hukmullah. Allah mengatakan dalam Al-Quran seperti itu. Ya. Allah mengatakan tentang masalah zina, illa ala azwajihim au ma malakat aimanuhum. Ya, yang artinya mereka tidak boleh meletakkan kemaluan mereka kecuali pada istri-istri mereka atau yang diberebut dengan tangan kanan mereka. Budak wanita memang hukum syar'inya begitu. Dalam Islam, Nabi SAW punya Maimunah dan Maria. Dua-dua ini bukan istri Nabi, ini budak, sahaya. Islam boleh dia menggauli hamba sahayanya. Hukum Allah begitu. Nah, jadi tidak bisa kita bahas lebih jauh apa hikmahnya, kenapa, itu sudah hukum Allah begitu. Aku lumayan kaget ternyata Rasulullah punya 11 istri, which is badan Islam aturannya 4 istri doang. Iya kan? betul, untuk orang umumnya ya. Coba Untuk aku umum. cek dulu sebentar. Ya, jadi lu dapatnya aturan-aturan Islam itu apa? Apa masih kaku menurut lu? Iya, kenapa 4? Kenapa enggak 5? Nah, kenapa enggak bagus 3? Itu masih di ranah Kayak side quest kenapa tuh. genap? Maksudnya Kalau kenapa sih banyak sih? Gue juga bakal Tapi nanya harus punya 4 rumah kan? Iya. kenapa gue sampai sekarang masih ada pertanyaan kenapa tujuannya kan tadi berdasarkan Iya tujuan. tujuannya. Oke. Babi haram, anjing najis. Iya. Tapi kucing
Wow. Boleh. Boleh. Di Nabi. Karena Hmm. hanya karena dipelihara Nabi. Enggak juga sih. Naas banget nasib pria asal Aceh bernama Dedi Saputra ini. Hanya karena menyampaikan alasan berpindah agama dari Islam ke Kristen, ia kini jadi tersangka penistaan agama. Saat ini dia bahkan telah ditangkap dan dijerat dengan beberapa pasal. Kasus bermula setelah dia memposting video di akun TikToknya @tersadarkan5758. Dalam video itu, Dedi menjelaskan alasan dirinya berpindah agama dari Islam ke Kristen. Dalam video yang kemudian viral itu, Dedi menanggapi komentar netizen soal alasan pindah agama. Ketika saya masih Islam, saya itu lajang, gak menikah. Dan ketika saya masuk Kristen, istri saya cuma satu, ucapnya. Lalu ia menambahkan, Muhammad ketika masih belum menjadi nabi, menerima wahyu istrinya satu. Ketika jadi nabi, istrinya selusin. Potongan pernyataan inilah yang dianggap banyak pihak sebagai bentuk penghinaan. Video tersebut menyebar cepat, ditonton sekitar 1,9 juta kali dan menuai kecaman luas. Sejumlah organisasi di Aceh kemudian mengambil langkah hukum dengan melaporkan video itu pada 5 November 2025. Pelapornya adalah Ketua Umum PW Pelajar Islam Indonesia Aceh, Muhammad Randy Febriansyah, bersama Dinas Syariat Islam Aceh, Satpol PP atau WH Aceh, serta ormas Islam lainnya. Menurut Randy, laporan itu bukan soal emosi, tapi tanggung jawab moral. Kami melihat adanya dugaan ujaran kebencian yang berpotensi memecah belah dan menimbulkan keresahan. Tidak semuanya positif terhadap Nabi. Nabi dikatakan ketika mendapatkan kekuasaan di Madinah, dia lupa, dia justru mengawini banyak perempuan, kata. Nabi itu menjadi orang baik ketika di Mekah, ketika di Madinah dia punya kekuasaan, dia setiap ketemu perempuan cantik ingin dinikahi, kata. Aku baru tahu Muhammad punya 2 budak siap digali. Seperti seorang istri. Itu hukmullah. Allah mengatakan dalam Al-Quran seperti itu. Ya. Allah mengatakan tentang masalah zina, illa ala azwajihim aw ma malakat aimanuhum. Ya, yang artinya mereka tidak boleh meletakkan kemaluan mereka kecuali pada istri-istri mereka atau yang diberebut dengan tangan kanan mereka. Budak wanita memang hukum syar'inya begitu. Dalam Islam, Nabi SAW punya Maimunah dan Maria. Dua-dua ini bukan istri Nabi, ini budak, sahaya. Islam boleh dia menggauli hamba sahayanya. Hukum Allah begitu. Nah, jadi tidak bisa kita bahas lebih jauh apa hikmahnya, kenapa. Itu sudah hukum Allah begitu. Wow, baru-baru ini viral. Pendeta Dedi Saputra, dia adalah seorang murtadin asal Aceh, ditangkap oleh polisi karena dilaporkan oleh orang-orang muslim yang ada di Aceh, kata mereka menghina Nabi Muhammad. Penyakit lama kambuh. Inilah kawan-kawan. Ketidakadilan di negeri kita semakin merajalela. Orang Islam kalau mau membahas tentang Tuhan Yesus, ketika orang Kristen melaporkan mereka, prosesnya lama. Tetapi sebaliknya, kalau orang Kristen membahas tentang Nabi Muhammad atau kitab orang Muslim, cepat banget ditangkapnya. Ketidakadilan seperti inilah yang memicu protes dari orang-orang Kristen sebagai warga negara Indonesia. Jangan heran, ada banyak apologet Kristen yang pindah ke luar negeri. Mengapa? Karena di sana mereka bebas berekspresi. Kalau mereka berekspresi di Indonesia, ya itu seperti ini. Kena tangkap lagi. Kasihan ya. Tetapi tidak usah takut ya. Kita berdoa buat pendeta Dedi Saputra, tetap kuat, tetap semangat. Karena Tuhan pasti membela dan menolong. Saya percaya dimanapun pendeta Dedi Saputra ini berada, di sana Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Ini adalah ujian. Salib yang dipikul oleh pendeta Dedi Saputra ini cukup besar. Oleh karena itu, tetap butuh dukungan doa dari setiap orang-orang Kristen yang bermedia sosial, yang terlibat di dalam pelayanan, bahkan kita semuanya yang mencintai Tuhan Yesus. Karena Alkitab bicara buat kita, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu. Tuhan memberkati. Menurut hemat saya,
Jauh lebih bagus Indonesia itu dibagi dua negara. Satu untuk mayoritas dan satu untuk minoritas. Mengapa? Karena seperti di atas kepala saya ini adalah Pendeta Dedi Murtadin dari Aceh. Beberapa hari kemarin sudah ditangkap pihak kepolisian Republik Indonesia dengan alasan penistaan agama. Yang menjadi pertanyaan bagi saya, kenapa hukum itu tajam untuk minoritas dan tumpul untuk mayoritas? Itu yang pertama. Yang berikutnya, mengapa seperti saudara Zulkifli, mengapa seperti Agustinus Kainama, Dondi Tai dan lain-lain yang seringkali menghina, menistakan agama Kristen, tapi kok mereka aman-aman saja? Ada apa di balik ini? Mengapa hal ini bisa dipelihara? Maka jauh lebih bagus. Saya berpikir ini sehat, ini usulan sehat untuk Presiden Republik Indonesia. Negara Indonesia wajib untuk dibagi dua, agar supaya kami kaum minoritas tinggal satu negara. Jangan sedikit-sedikit kami dilaknat-laknati, diharam-haramkan, seperti penjualan babi dan banyak hal yang menyakiti hati kami. Ya, komentar, sampaikan isi hatimu, pemirsa dimanapun Anda berada. Nyatakan apakah Anda setuju untuk negara Republik Indonesia dibagi dua atau tidak. Salam akal sehat. Pagi ini saya mendapatkan sebuah berita yang membuat saya jadi berpikir, dan entah kenapa perasaan saya jadi merasa bahwa saya sedih sekali bangsa ini tidak mengalami sebuah kemajuan. Ada penangkapan terhadap seorang YouTuber yang disebut asal Aceh tapi sudah menetap di Kalimantan Barat. Ya. Yang bikin saya aneh adalah Deddy Saputra ini sebenarnya sedang membicarakan sesuatu yang juga saya rasa tidak disangkal oleh tradisi Islam. Karena dia membuat suasana kisruh, dia membuat umat muslim ada sebagian yang tersinggung. Lah pada kenyataannya Ustadz Abdul Somad di tahun 2019 juga, apa iya orang Kristen tidak ada yang tersinggung? Yang saya keluhkan adalah masalah tata kelola dan penegakan hukum. Sebenarnya negara ini mau lari kemana? Mau dibawa kemana? Kalau Anda mengatakan ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, keadilan sosialnya di mana? Pertanyaan kami. Sembarang nanti ketangkap baru nangis, dikit-dikit ketangkap, dikit-dikit ketangkap. Apa sih? Kenapa? Kalian loh bebas bahas iman kami. Lihatlah komal-komal kalian. Temanya selalu Yesus, 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 dan Yesus. Kami biasa aja. Saya ngomong apa? Sehingga saya dikit-dikit ketangkap, dikit-dikit Sherlock. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Bahas Pendi Aceh. Gimana jalan ceritanya, Kak? Yang ditangkap bukan Pendi Aceh loh. Yang ditangkap itu namanya siapa? Masuk ke Detik kok. Sebentar ya, saya balik dulu kamera saya tunjukkan ya, sabar. Masuk di Detik. Sebentar, saya barusan dikirimin. Saya buka ya beritanya ya. Sebentar teman-teman, sabar. Kita buka beritanya. Sekarang sudah punya layar besar nih ya. Oke. Ini teman-teman beritanya tentang seperti biasa ya teman-teman ya. Ini kita klik dulu saja nih. Nah, kelihatan ya. Pria Aceh hina Nabi Muhammad di medsos ditangkap polisi. Gini teman-teman, jadi pembawa berita-berita ini juga ya, ini mengatakan sesuatu. Bentar. Dia sudah menyimpulkan nih bahwa pria di Aceh itu hina Nabi Muhammad. Nah, tapi tidak ditunjukkan yang mana yang hinanya. Nah, seperti ini kan berita-berita seperti ini tidak adil. Jadi kalau seorang itu mau mengatakan hina atau menghina atau tidak itu harus ada putusan pengadilan dulu. Tapi ya gimana nanti pengadilannya, hakimnya nanti uclim, jaksanya uclim, polisinya uclim. Ya kesimpulannya ya jelas tidak adil. Makanya dia
Itu tidak mau. Karena begini teman-teman, hukum di negara kita ini teman-teman, itu memang tidak sesuai dengan apa yang tertulis, ya. Nah, menurut Dedi, ya, menurut Dedi ini, dia itu membuat videonya, melakukan segalanya itu yang dituduhkan ini itu di Kalimantan. Maka sudah pasti itu pihak pengadilan yang berwenang mengadili itu adalah pengadilan yang ada di Kalimantan. Kalau kita bicara hukum gitu loh, contoh, Anda maling mangga misalnya Anda di Kalimantan, tidak mungkin Anda diadili di Jakarta. Nggak mungkin. Karena apa? Karena kamu berbuat tersebut di Kalimantan. Begitu. Nih kita bacakan beritanya dulu ya. Pemilik akun TikTok tersadarkan Deddy Saputra ditangkap polisi setelah dilaporkan menghina Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di media sosial. Deddy mengaku sudah menganut agama Kristen. Nah, biasa ya kalau dari Muslim pindah Kristen ngomongin Islam itu ya langsung begini, lapor ketua, kondisi lagi gacor ketua. Itu biasa itu teman-teman ya. Yang bersangkutan ditangkap di Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat 18 Februari, kata Direskrimsus Polda Aceh, Kombes Wahyudi, melalui Kanit 3 Cyber Ibtu Adam Maulana saat dimintai keterangan nih. Berdasarkan video yang diunggah di akun Ditreskrimsus, Dedi diciduk personal Polda Aceh di jalan saat mengendarai motor. Usai diciduk, Dedi dibawa, wah itu ke Aceh itu kan. Karena kan begini terus nih kejadiannya ini, padahal ya sesuai undang-undang pihak yang berwenang mengadili itu adalah di mana peristiwa itu terjadi. Ini memang berat. Nah, kalau di Aceh nanti hakimnya uclit, jaksanya uclit. Ya habis Dedinya kalau begini caranya. Ya kan? Berat ini saudara-saudara, ya. Coba kalau yang misalnya nih ada Kristen yang pindah jadi Muslim. Kalau Kristen yang pindah jadi Muslim, maka ketika dia berbicara tentang Kristen, itu namanya syiar dan dakwah, saudara. Tidak ada itu menghinanya, saudara, karena sesuai fakta. Jadi teman-teman, sesuai fakta menghina atau tidak itu adalah sesuatu ternyata yang sangat subjektif, nggak jelas, benar teman-teman. Yang definisi menghina, definisi menghujat, definisi itu nggak jelas, menjadi definisi yang subjektif. Jadi ya begitulah keadaannya teman-teman ya. Jadi teman-teman, itulah yang terjadi, itulah yang saya suarakan teman-teman. Ya. Cuman tidak tahu ini kelanjutannya bagaimana, apakah bisa diselesaikan dengan jalan damai atau bagaimana ya. Dan yang dimaksud menghina itu apa menghina itu? Coba kalau misalnya kita kasih contohnya yang dimaksud menghina. Coba kita cari teman-teman yang mungkin dari Aceh nih yang melakukan pelaporan. Ya, coba di mana menghinanya? Karena kalau hanya menghina versimu ya susah, teman-teman. Nah, termasuk haji juga sama. Nggak usah dilebih-lebihkan lah bahwa haji itu realitanya tidak lebih seperti orang main-main. Camping-campingan, muter-muter bangunan, mondar-mandir bolak-balik, namanya sa'i. Terakhir lempar apa itu? Lempar setan, kena enggak? Kena jidatnya enggak? Itu kan semuanya main-main.
Lalu apa artinya? Nah, artinya ibadah haji itu bukan syariat gedebluk dari langit kepada Kanjeng Nabi. Tetapi tradisi itu sudah berlaku sebelum Kanjeng Nabi lahir. Jadi itu adalah kearifan lokal yang ada di Jazirah Arabia. Yang intinya adalah napaktilas tentang seseorang yang dulu pernah mencari Tuhan, namanya Nabi Ibrahim. Ya, karena Nabi Ibrahim ini adalah panutannya Kanjeng Nabi Muhammad dan diperintahkan fattabi millata Ibrahim Hanifah, kan begitu. Siapa yang menghina Nabi? Sebetulnya mas, saya mau jujur aja ya. Orang yang mengatakan percaya Nabi juga sebetulnya ya kalau tidak menghina ya minimal tidak hormat lah. Anda yakin enggak? Anda kok tega-teganya mengatakan Nabi buta huruf? Ya kan? Kok tega-teganya mengatakan Nabi mengawini perempuan yang umurnya 9 tahun? Apa itu terhormat dalam pikiranmu? 9 tahun loh. Tapi selalu beralasan ada sumber riwayat begitu. Ya itulah yang jadi persoalan. Imam Bukhari menyelesaikan per 15 menit satu hadis, mengecek kebenaran rawinya dan mentelaah semuanya itu dalam 15 menit per 15 menit satu hadis. Itu persoalannya. Dan di Imam Bukhari juga itu ada hadis yang mengatakan bahwa Abdullah bin Mas'ud itu menghapus Al-Falaq dan Anas, ini bukan Quran katanya. Di Bukhari juga mengatakan Nabi berusaha bunuh diri berulang-ulang. Mau diterima juga begitu. Dan di hadis Bukhari juga bahwa kalau orang bunuh cecak malam Sabtu masuk surga. Mau percaya juga begitu. Ini kan persoalannya. Jadi artinya kita oke deh, kita jangan mempercayai, meyakini 100% bahwa hadisnya di Bukhari pasti benar semua dan bertanggung jawab. Enggak. Selagi namanya katanya dicek dulu dong. Dulu Imam Bukhari menseleksi hadis, dasarnya kan curiga. Ya kan? Mencurigai barangkali hadis palsu. Artinya 600.000 hadis palsu semua. Artinya kayak apa suburnya pada waktu itu orang bikin hadis palsu. Betul nggak? Lah ya iya dong. Untung ada Imam Bukhari. Itu juga kecolongan kan? Lah iya, makanya kita jangan take for granted ya. Cobalah kita gunakan akal sehat lagi, kita pikir lagi. Jadi begini aja kesimpulan saya mah kalau hadis-hadis itu. Jangan bukan menolak hadis, bukan. Kita meneliti hadis. Kalau kita ini tidak menerima hadis, bukan berarti kita tidak percaya pada Kanjeng Nabi, bukan. Barangkali ada orang yang jual nama. Apalagi tapi saya saja banyak yang jual nama Jarebuya pada nama beli je. Apalagi Nabi kan sebagai seorang pemimpin, ya artinya jualnya kan laku. Muslim juga banyak orang pinjam utang kata Buya. Ya dikasih. Minta sumbangan Buya lagi bikin anu ya kasih banyak kok. Nah itu kan persoalannya. Jadi kita jangan merasa gampang barangkali murtad, barangkali kafir kalau kita membekukan dulu hadis yang kira-kira irasional. Itu aja. Punya keberanian enggak? Lah ya kan begitu. Ini kan terbukti tafsir Tobari itu hadis palsunya banyak banget. Israiliyat. Kan gitu. Jadi punya keberanian enggak umat Islamnya? Gitu aja kok. Bakal beliau ya wis. Iya, saya nggak maksakan gitu. Jadi daripada saya mempercayai, meyakini sesuatu yang irasional, ya bagi saya sulit kalau meyakini sesuatu yang nggak masuk akal saya. Sebab sebelum masuk ke hati harus masuk otak dulu dong. Betul nggak?
Lah iya. Itu. Nah kalau masuk ya bukan berarti tidak percaya, ditangguhkan dulu, coba diteliti lagi. Nah sekarang begini, apa yakin pendapat-pendapat fuqaha itu berdasarkan hadis itu masuk akal? Banyak kok, banyak sekali, termasuk Imam Abu Hanifah. Kasusnya gini, apabila ada seorang perempuan ya ditinggal oleh suaminya pergi berjihad lah gitu, perang 5 tahun nggak pulang-pulang, ada kabar meninggal dunia, lalu si perempuan ini menunggu idahnya habis kan gitu, lalu kawin lagi sampai punya anak 4 lah umpamanya. Sudah Abu Hanifah ditanya, ini perempuan udah kawin lagi, sudah punya anak 4. Tiba-tiba suami yang diduga mati itu datang lagi. Ini di fikih mazhab al-arba'ah ada. Bagaimana hukumnya? Kata Abu Hanifah, ini anak-anak yang lahir dari suami yang kedua ini dinisbatkan kepada suami yang pertama. Itu anaknya suami yang pertama. Dan kemudian perempuan ini harus diceraikan dari suami yang kedua, kembali kepada suami yang pertama. Masuk akal enggak? Di madzhabul arba'ahnya, 4-4-nya, Syafi'i, Maliki, Hambali, Abu Hanifah, Hambali, Maliki, Syafi'i, 4-4-nya mengatakan bahwa apabila istri itu sakit dan tidak bisa dipakai lagi, maka suami tidak wajib memberi nafkah. Setuju nggak begitu? Nah, itu persoalannya. Anda bebas loh. Jangan mengatakan mereka bertanggung jawab. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Masing-masing menanggung dosanya sendiri. Siapa bilang mereka bertanggung jawab? Itu aja persoalannya. Sampai obat-obatan tidak wajib. Kenapa? Karena barangnya nggak bisa dipakai. Ini kan persoalan, maka dibaca di jilid 4 Kang Arif di Majrul Arba'ahnya. Nah ini semacam itu maksud saya. Yuk kita pakai logika saja, tapi begini, kita tetap pakai sopan santun, jangan menyalahkan orang zaman yang terdahulu. Mereka juga berjasa kok. Saya segini nih, jasa mereka juga. Saya mengerti fahwal khitab, adnal khitab, itu kan dari Imam Syafi'i. Ya kan gitu. Iya, jadi maksud saya ke depan kita bukan menyalahkan, tapi menyempurnakan, merevisi, kan gitu, supaya menjadi sempurna. Saya yakin mereka juga sangat gembira kalau seandainya kita punya maksud baik seperti itu. Ya kan begitu persoalannya. Rahmi Allah itu bagaimana mungkin? Tidak ada satupun ayat Al-Quran yang tidak mengakui bahwa Yesus itu tidak disalib. Al-Quran mengakui mulai dari kelahiran, keselamatannya, dari penyaliban sampai dibangkitkan hidup kembali. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kalau kita melihat di dalam surat Maryam 33, kalau saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia, jelas di sana dikatakan, selamatlah ketika aku dilahirkan, kata Isa. Selamatlah ketika aku mati. Selamat pula ketika aku dibangkitkan hidup kembali. Dan pada ayat 34 jelas di sana dikatakan, Isa fa innahu rasulullah kalimatu. Isa selalu mengatakan perkataan yang benar, yang mereka selalu berbantahkan kebenaran itu. Dan dia adalah rahmi Allah itu sendiri. Dan dia adalah kalimatuhu nurjana. Dia adalah firman yang hidup dan cahaya surgawi. Itu Isa. Setelah saya banyak hal, 3 tahun ketika saya di Afghanistan, ada banyak pembicaraan dari tokoh-tokoh Islam di sana. Kenapa orang Islam itu bisa benci sama orang Kristen? 1, timbulnya roh iri hati. Al-Quran bertanya, Al-Quran juga harus memberikan jawaban. Karena kenapa? 75% Al-Quran, seluruh yang ada dalam Al-Quran, 75% sumbernya diambil dari Alkitab. Seluruh yang ditulis di dalam Al-Quran tentang Yesus, tidak ada satupun kesalahan. Tidak ada satupun. Jadi jangan kira Al-Quran itu sebenarnya hanya terjadi kesalahpahaman. Contoh kecil, kalau kita melihat acara Idul Adha,
Menurut Islam yang disembelih itu adalah Ismail. Menurut orang Kristen yang disembelih ada Iska. Kalau saya sudah lagi bicara bau masakan gini, perut saya keroncongan malian. Ya. Ya. Tapi benarkah ini? Coba tanyakan ke saudara-saudara kita di Bani Kedar. Ya. Saudara kita di Bani Kedar tuh kalau lagi bicara, itu pasti yang ditanya hanya satu, endi dalile. Nah, bapak-bapak itu juga tanya begitu. Endi dalile nang Al-Qur'an nek sing dibeleh iku Ismail. Dudukno dalile, dudukno ayate, dudukno kitabe. Tidak ada satupun ayat yang menyampaikan bahwa yang disembelih itu adalah Ismail. Nggak ada satupun ayat. Ya. Justru yang disembelih oleh Ibrahim menurut Al-Quran adalah Iska. Walaupun nanti pada akhirnya diganti domba. Jadi Al-Quran tidak pernah ngomong Ismail. Di dalam kitab suci Al-Quran yang diomongkan, yang disembelih itu bukan Ismail. Ada banyak contoh kecil orang Islam tidak percaya kepada penyaliban. Bagaimana mungkin? Tidak ada satupun ayat Al-Quran yang tidak mengakui bahwa Yesus itu tidak disalib. Al-Quran mengakui mulai dari kelahiran, keselamatannya, dari penyaliban sampai dibangkitkan hidup kembali. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kalau kita melihat di dalam surat Maryam 33, kalau saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia, jelas di sana dikatakan, selamatlah ketika aku dilahirkan, kata Isa. Selamatlah ketika aku mati. Selamat pula ketika aku dibangkitkan hidup kembali. Dan pada ayat 34 jelas di sana dikatakan, Isa fa innahu rasulullah kalimatu. Isa selalu mengatakan perkataan yang benar, yang mereka selalu berbantahkan kebenaran itu. Dan dia adalah rohnya Allah itu sendiri. Dan dia adalah kalimatuhu nurjana. Dia adalah firman yang hidup dan cahaya surgawi. Itu Isa. Ya, Bapak Ibu Sobat Kasih, kita semua telah menyimak sampai akhir video ini, dan umat muslim sendiri yang mengakui bahwa memang Nabi M memiliki banyak istri. Namun mungkin Bapak Edi Saputra keseleolida atau bagaimana, atau karena beliau telah murtad sehingga beliau wajib dipenjarakan. Ini bukan rahasia umum lagi, karena umat muslim memang sangat membenci siapa yang murtad atau percaya kepada Tuhan Yesus. Pasti mereka akan mencari-cari celah bagaimana mereka bisa memenjarakan orang yang murtad. Mungkin Saifuddin Ibrahim juga sudah lama terpenjarakan kalau beliau masih di Indonesia ini. Namun secara pribadi saya melihat dari setiap konten-konten Pak Deddy Saputra ini tidak ada hal yang terlalu menghina tentang keagamaan Islam yang mana yang dianutnya sebelumnya. Tetapi saya membandingkan dengan pernyataan dari umat-umat muslim asli saat ini, banyak yang menyatakan bahwa memang Nabi Muhammad itu memiliki banyak istri. Namun Pak Deddy Saputra hanya keselolidia mengatakan bahwa Nabi M itu tukang kawin yang tidak diterima oleh umat muslim. Semoga kiranya video ini mencerahkan. Silakan di-share. Tuhan Yesus memberkati dan sampai jumpa.